Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Giri di sini. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan teman-teman yang lagi sakit mudah-mudahan juga cepat sehat ya. Karena sekarang COVID-nya lagi menggila banget, kita harus lebih ekstra hati-hati nih ya. Yang saya sih berharap ini cepat berlalu ya, cepat kembali seperti kemarin lah minimal ya. Jadi kita bisa aktivitas lagi keluar, bisa ke kantor, bisa cari hiburan lah kurang lebih kayak gitu ya. Dan gara-gara kondisi kayak gini bisa jadi kalian lebih sering di rumah ya, baik itu untuk kerja ataupun cari hiburan bisa jadi di rumah, nonton film atau dengerin musik. Nah, produk yang bakal kita bahas kali ini berhubungan dengan hiburan di rumah. Karena kemarin saya dikirimin sama Oase, yaitu mini home theater Oase S5. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung ya, sebenarnya bedanya antara mini home theater kayak gini dengan speaker Bluetooth yang kecil kayak gini tuh apa? Karena dia sebenarnya Bluetooth juga. Jadi perbedaannya sebenarnya simple ya guys. Karena di mini home theater itu bentuknya panjang, jadi dia bisa masang speakernya kanan dan kiri sehingga bisa ngasih keluaran suara yang lebih stereo dibandingin dengan Bluetooth biasa. Walaupun sebenarnya di Bluetooth biasa juga banyak sekarang yang udah bisa di pairing ya, jadi pakai dua Bluetooth kanan dan kiri. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya kita konekin ke TV kita, itu bisa nggak ya kita pairing misalnya yang satu aux-nya ke TV dan satu lagi di pairing ke speaker yang lain sehingga bisa ngasih suara yang stereo. Nah mungkin teman-teman yang tahu bisa share di kolom komentar di bawah ya, saya belum pernah nyoba sebetulnya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja untuk Oase S5-nya. Kita mulai dari isi box-nya dulu aja, yang sebenarnya simple ya, karena hanya ada 4 item aja. Yang pertama adalah speakernya tentunya. Ini panjangnya sekitaran 42 cm. Lalu berikutnya ada dua kabel, yaitu kabel AUX dan kabel micro USB untuk chargingnya. Hanya ini dua-duanya sayangnya panjangnya pendek ya guys, panjangnya pendek. Ini pendek ya, karena panjangnya hanya sekitar 0,5 meter atau setengah meteran. Jadi kalau saya coba di TV saya, ini karena posisi jack audio TV-nya itu ada di kiri atas, jadi nggak bisa di posisi tengah guys. Mau nggak mau kalau misalnya saya mau pasang speakernya di posisi tengah itu, saya harus pakai kabel yang lebih panjang. Mungkin sekitaran 1,5 meter lah pasnya ya. Dan yang terakhir adalah ini buku manual sekaligus ngerangkap sebagai kartu garansinya ya. Jadi kurang lebih itulah gambaran untuk isi box-nya, hanya itu aja. Kita lanjut untuk bahas fisiknya. Di sini untuk pemilihan materialnya menurut saya Oase cukup cerdas ya. Karena sebetulnya bodinya ini semuanya plastik, tapi karena pemilihan warnanya ini black dove, jadi kalau dari jauh ini kelihatannya kayak ada karet-karetnya guys. Padahal semuanya ini plastik ya. Kecuali di bagian bawahnya ini ada dua dudukan, ini ada dilapisin karet lagi, ini kayak ditempel ya. Supaya nggak gampang gerak gitu ya kalau misalnya kita play musiknya, nggak geser-geser gitu kan ya. Kemudian di bagian depannya ini panjangnya tadi saya bilang udah 42 cm. Di kanan dan kiri ini ada dua driver, yaitu driver 52 mm, dan untuk bagian tengah ini saya nggak tahu ya dia ada pasif radiator atau enggak karena saya nggak dapet informasinya, tapi kalau dari foto iklannya sih ada ya, kelihatannya ada. Lalu di bagian atas ini ada tombol komennya, ini simpel juga, ada tombol power, kemudian tombol volume untuk play pause, dan terakhir adalah tombol modenya. Nah untuk modenya ini dia lengkap banget ya guys, ada 5 mode. Yang pertama Bluetooth tentunya, kemudian bisa pakai aux juga untuk ke TV atau ke HP kita. Lalu udah ada USB untuk flash disk dan micro USB juga ada, dan terakhir untuk radio juga ada guys. Jadi lengkap banget lah untuk modenya ya. Dan yang terakhir untuk baterainya, ini ada di 2400 mAh yang klaimnya itu bisa dipakai sekitaran 4 jam dengan lama pengecasan juga di 4 jam. Oke, itu aja untuk bahasan fisiknya. Jadi supaya kalian nggak penasaran, kita langsung coba aja untuk kualitas suaranya. Jadi nanti kita coba untuk dengerin musik dan juga dicoba untuk atau nonton film ya. Oke guys, sekarang kita mau nyobain untuk keluaran suara dari Hero S5 ini kalau kita pakai untuk dengerin musik. Jadi langsung kita coba cek aja untuk keluaran suara dari Hero S5 ini. Let's go! Ini volumenya udah maksimal ya.
Nah itu deh guys untuk keluaran suara dari Oase S5 ini. Jadi kalau dari yang saya coba untuk ukuran driver hanya 52 mm dengan harga 300 ribuan, ini kualitasnya udah cukup oke ya. Jadi subnya masih bisa kita dengerin, bassnya juga punchy dengan vokal yang masih jernih dan treble-nya juga yang cukup crispy ya kedengarannya. Walaupun menurut saya agak sedikit harsh. Tapi secara overall ini kualitasnya masih oke lah untuk kisaran harganya tentunya ya. Dan ukurannya juga karena dia portable. Oke, sekarang kita coba dengerin keluaran suaranya kalau kita pakai buat nonton film. Let's go! Jadi kalau dari yang saya rasain, pakai Oase S5 di TV saya itu, at least saya dapat dua hal ya. Yang pertama adalah feel stereonya, karena biasanya kalau TV kan hanya ada speaker di kanan dan di kiri. Ini ditambah speaker di tengah yang punya jarak antara driver kanan dan driver kirinya ya. Jadi feel stereonya itu jauh lebih berasa. Yang kedua adalah dari bassnya guys, suara low-nya ya. Jadi kalau dibandingin speaker TV, itu jauh lebih dalam gitu. Jadi kalau ada ledakan akan jauh lebih terasa lebih dramatis dibandingkan dengan kalau saya pakai hanya speaker TV aja. Jadi itulah kurang lebih keluaran suara dari Oase S5 ini kalau dipakai buat nonton film dan tadi kita cobain juga untuk musik ya. Sekarang kita lanjut ke bahasan terakhir yaitu kesimpulannya. So, kesimpulannya saya bisa rekomendasiin Oase Hero S5 ini buat kalian yang lagi nyari speaker Bluetooth dengan feel stereo yang lebih berasa ya daripada speaker biasa tanpa harus nge-pairing dua speaker jadi satu. Dengan harganya juga ini masih terjangkau banget, 300 ribuan sekian, 390 hampir 400 memang ya. Dengan kualitas yang sangat bagus untuk kisaran harganya ya, karena dia subnya masih kerasa, bassnya bagus dan punchy juga, vokalnya jernih dan treble-nya juga crispy. Apalagi ini modenya lengkap banget, ada 5 mode tadi kita udah bahas juga. Lalu kalau kita pakai buat nonton film ini bisa enhance banget ya suara dari TV kalian karena biasanya TV itu kan agak cempreng, di sini bassnya lebih dalam dan feel stereonya juga lebih berasa. Tapi dengan catatan kalau kalian mau nge-pairing ke TV kalian, kemungkinan kalian butuh kabel tambahan ya karena di sini kabel bawaannya pendek. Dan yang kedua karena ukurannya dia panjang jadi nggak mudah buat kita bawa keluar rumah. Jadi memang idealnya buat disimpan di dalam rumah ya. So itu dia guys ulasan dari Oase Hero S5 ini. Mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat kalian semua. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Semoga videonya bermanfaat. Sehat selalu, jaga kondisi, jaga keluarga. Giri out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.